Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue kepengen ngebahas trivia Overlord lagi. Ada beberapa informasi menarik yang berhasil gue temukan, dan sepertinya belum pernah gue bahas sebelumnya. Mulai dari kabut di daratan Kaze, foreshadow mengenai keberadaan kota Vadis, dan juga skillnya Ainz yang butuh pengorbanan makhluk hidup. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita bahas. Trivia pertama, kabut di daratan Kaze ternyata undead. Di volume 9, kita diberitahu mengenai konflik antara Baharut Empire dan juga Resize Kingdom, di mana setiap tahun, kedua kerajaan ini akan mengadakan perang di daratan Kaze, yaitu ketika kabut di daratan Kaze menghilang. Nah, di volume ini, kita diberitahu sedikit mengenai kabut yang ada di daratan Kaze. Disebutkan kalau kabut di tempat ini sama sekali tidak berdampak ke makhluk hidup. Kabut ini tidak menyerap energi kehidupan seseorang dan juga tidak memberikan damage. Akan tetapi, kabut di daratan Kaze malah dianggap sebagai undead oleh efek sihir. Hal ini menyebabkan sihir pendeteksi undead sama sekali tidak berguna di dalam kabut, sehingga ada banyak sekali kasus petualang yang disergap oleh undead ketika berada di dalam kabut. Nah, informasi mengenai kabut yang dianggap sebagai undead menurut gua sangat menarik. Apakah ini artinya kabut di daratan Kaze sebenarnya adalah undead yang berbentuk kabut, atau justru kabut ini adalah bagian dari undead, seperti kasusnya kapal hantu di Overlord movie yang bisa ngeluarin kabut? Kalau saja kabut di daratan Kaze adalah undead berbentuk kabut, maka mungkin ini bisa menjelaskan kenapa setiap tahun kabut di daratan Kaze akan menghilang secara misterius. Karena mungkin kabut ini sengaja pergi untuk memancing manusia datang ke daratan Kaze, sama seperti yang dilakukan Baharut Empire dan juga Resize Kingdom. Tapi kalau kabut di daratan Kaze dianggap sebagai undead karena kabut itu merupakan bagian dari undead, maka mungkin saja ada banyak sekali kapal hantu yang berkeliaran di daratan Kaze, dan semua kapal itu yang membuat daratan Kaze penuh dengan kabut. Atau mungkin juga ada undead misterius yang menjadi sumber munculnya kabut di tempat ini. Lanjut, trivia kedua, kota Vadis ternyata sudah disinggung sejak lama. Kalau kalian baca bonus volume tentang kapal hantu, di sini kita diberitahu mengenai keberadaan suatu kota di daratan Kaze yang menjadi garis pertahanan terakhir untuk menahan serangan undead. Kota ini bernama Free City of Vadis. Nah, meskipun nama kota ini baru disebutkan di bonus volume yang rilis di tahun 2024 kemarin, keberadaan kota ini sebenarnya sudah sempat disinggung dari jauh hari, yaitu sejak tahun 2012 ketika volume 2 rilis. Di volume 2, kita sempat diberitahu mengenai keberadaan undead di daratan Kaze, di mana pihak Resize Kingdom dan juga Baharut Empire seringkali menyewa petualang untuk memburu undead di tempat ini. Saking pentingnya tugas ini, Resize Kingdom dan juga Baharut Empire sampai ngebuat sebuah kota kecil di daratan Kaze. Pada saat itu, kita masih belum diberitahu apa nama kota yang dibangun di daratan Kaze. Dan setelah 12 tahun berlalu, akhirnya kita tahu nama kota yang dimaksud, yaitu Free City of Vadis. Ini dia yang gue suka dari lore-nya Overlord. Ada banyak banget hal yang gue kira adalah informasi baru. Informasi yang belum pernah disinggung sebelumnya di cerita Overlord. Tapi ketika gue coba cari tahu, ternyata informasi itu bukanlah hal yang baru. Dan sebelumnya sudah sempat disinggung di volume yang lalu. Lanjut, trivia ketiga, Kalka dikira lesbi. Setelah sebelumnya Bang Brain dikira gay sama Pangeran Zanak, sekarang gilirannya Kalka yang dikira lesbi. Di volume 12, kita diberitahu mengenai para bangsawan Holy Kingdom yang tidak suka dengan statusnya Kalka sebagai Holy Queen. Mereka bahkan mempertanyakan hubungannya Kalka dengan Kelart dan juga Remedios. Karena hal ini muncul berbagai macam rumor negatif mengenai mereka bertiga, dan sebagian besar rumor itu sudah berhasil diredam oleh Kalka. Tapi masalahnya, masih ada satu rumor yang tidak bisa Kalka kontrol, yaitu rumor mengenai hubungannya dengan Kelart dan juga Remedios. Rumor ini muncul karena belum ada satupun dari mereka bertiga yang menikah, dan mereka juga tidak punya pasangan laki-laki. Sehingga muncul asumsi kalau hubungan mereka bertiga pasti bukanlah hubungan yang biasa. Dengan kata lain, Kalka dituduh mempunyai hubungan romantis dengan Kelart dan juga Remedios, alias Kalka dituduh lesbi. Kalka sendiri membantah rumor itu, tapi masalahnya dia tidak bisa menghilangkan rumor tersebut, dan hal ini menjadi salah satu sumber frustasi terbesarnya Kalka. Kalka ngomong kalau kepalanya pusing sekali setiap kali mendengar rumor tersebut, dan Kalka mengakui kalau sama sekali tidak ada untungnya meskipun dia mencoba membantah rumor itu. Nah, menurut gua, alasan kenapa Kalka tidak bisa menghilangkan rumor ini, karena satu-satunya cara untuk membungkam rumor ini adalah dengan mencari pasangan pria. Tapi sepertinya Kalka masih belum ketemu laki-laki yang menurut dia layak, makanya sampai
Sampai saat ini, Kalka masih belum memutuskan untuk menikah. Dan selama Kalka masih belum nikah, maka rumor ini masih akan tetap ada. Masih ngomongin soal pernikahan, mari kita pindah ke trivia keempat, yaitu bapaknya Neya kepengen Neya nikah. Masih di volume 12, di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Pavel Baraha, yang adalah bapaknya Neya Baraha. Di awal volume 12 ini, bapaknya Neya sempat ngomong kalau Neya tidak cocok jadi paladin. Dia sudah memperhatikan anaknya selama ini, dan dia sangat yakin Neya memang tidak cocok jadi paladin. Satu-satunya alasan kenapa Neya pengen jadi paladin, karena dia terkesima melihat penampilan ibunya ketika jadi paladin. Dan obsesinya ini ngebuat Neya jarang banget ada di rumah setiap kali Pavel pulang kerja. Bapaknya Neya ngomong, alasan utama kenapa dia tidak mau Neya jadi paladin, karena dia tidak mau Neya berakhir sama seperti istrinya. Di matanya Pavel, istrinya sangatlah menakutkan, dan dia menganggap paladin sebagai orang yang fanatik. Karena hal ini, Pavel tidak mau anak perempuannya berakhir jadi orang fanatik, dan dia lebih kepengen anaknya jadi perempuan biasa yang nikah sama tetangga, atau siapapun yang masih tinggal satu kota dengan dia. Buat kita yang sudah nonton Overlord movie ataupun udah baca volume 12 dan 13, kita semua sama-sama tahu kalau harapannya Pavel ternyata tidak bisa jadi kenyataan. Karena ujung-ujungnya Neya berakhir jadi orang fanatik yang sangat fanatik kepada Ainz. Trivia kelima, ini dia yang pengen banget gua bahas di video ini, yaitu Ainz yang pakai sihir pengorbanan. Seperti yang kita tahu, Ainz punya skill bernama Dark Wisdom. Skill ini ngebuat Ainz dapat menggunakan 712 macam sihir, di mana normalnya player berlevel 100 hanya bisa menggunakan 300 macam sihir. Nah, di volume 2, ketika Ainz ngeliat Ninya menggunakan sihir alarm, Ainz langsung sadar kalau sihir itu tidak ada di game Yggdrasil. Lalu kita diberitahu mengenai skillnya Ainz yang bernama Dark Wisdom. Ini adalah skill yang membutuhkan ritual untuk bisa menambah jumlah sihir seseorang. Dan setelah itu, Ainz secara spesifik ngomong, apakah aku bisa mempelajari sihir yang tidak ada di Yggdrasil dengan menyiapkan Living Sacrifice alias tumbal? Atau mungkin ada cara lain? Ada banyak sekali hal yang tidak aku ketahui. Nah, kalimat ini secara tidak langsung mau ngasih tahu kita kalau skill Dark Wisdom sepertinya membutuhkan tumbal untuk bisa menambahkan jumlah sihir seseorang. Makanya hal pertama dan satu-satunya yang muncul di kepala Ainz saat itu adalah menyiapkan tumbal untuk bisa mempelajari sihir baru. Lalu kalau kalian baca Overlord Prologue Part 2, di sini disebutkan kalau Ainz menggunakan drop dari hasil nge-PK player alias menggunakan tubuh dari player lain untuk bisa mempelajari berbagai macam sihir. Dengan kata lain, skill Dark Wisdom-nya Ainz beneran membutuhkan tumbal untuk bisa digunakan, dan tidak menutup kemungkinan Ainz bisa saja menggunakan skill ini lagi untuk mempelajari sihir baru yang ada di New World. Tapi karena di New World sudah tidak ada lagi player selain Ainz, maka ini artinya Ainz harus menggunakan tubuh makhluk hidup New World sebagai tumbal pengganti. Cuma sampai detik ini kita masih belum diberitahu apakah Ainz sudah pernah menggunakan skill Dark Wisdom-nya selama dia berada di New World. Kita juga tidak tahu bagaimana caranya Ainz bisa mempelajari sihir baru dengan menggunakan tubuh player lain. Apakah Ainz bisa mendapatkan sihir baru dengan bayaran tubuh player lain? Atau Ainz bisa mendapatkan sihir baru dengan mencuri atau menyerap sihir dari milik player yang dia korbankan? Pertanyaan ini mungkin saja tidak akan pernah terjawab sampai cerita Overlord tamat. Lanjut trivia ke-6, Mare dan Aura punya banyak armor. Di volume 16, kita diberitahu mengenai Aura dan Mare yang punya banyak sekali koleksi item pemberian dari buku-buku Cagama. Tapi setelah Ainz tahu apa saja item yang Aura dan Mare terima, Ainz merasa sangat kecewa karena sebagian besar item itu adalah armor fetish, di mana Aura punya banyak armor hewan atau animal suit armor, dan Mare punya banyak sekali armor gaun atau dress armor. Ini yang jadi alasan kenapa di volume 16 kita diperlihatkan Mare yang bertarung melawan Zesi sambil menggunakan bikini armor, karena Mare cuma punya armor yang modelnya kayak begini. Cuma sayang di volume ini kita hanya diperlihatkan salah satu dress armor miliknya Mare, sedangkan animal suit armor miliknya Aura masih belum diperlihatkan. Mungkin di volume 17 atau 18 nanti Aura mungkin saja dapat kesempatan untuk bertarung serius, dan ini bisa jadi kesempatan yang sempurna untuk memamerkan salah satu armor hewan miliknya Aura. Nah, kasusnya Aura dan Mare membuka kemungkinan kalau Demiurge mungkin saja punya armor perangnya sendiri. Sampai saat ini kita sudah diperlihatkan Shaltir dalam mode armor yang sempat muncul di season 1 dan season 4, Albedo mode armor di season 1 dan season 4, Kokietos mode armor di season 2, dan Mare mode armor di volume 16. Berhubung sudah terkonfirmasi kalau Aura juga punya armornya sendiri, maka bisa jadi Demiurge juga punya mode armornya sendiri, sama seperti Floor Guardian yang lain. Lanjut ke trivia terakhir, mari kita ngomongin seberapa penting informasi di cerita Overlord. Semua yang ngikutin cerita Overlord pasti tahu salah satu hal paling penting di cerita Overlord adalah informasi. Siapa yang punya informasi paling banyak dan paling akurat bakalan punya potensi menang lebih besar. Ini yang jadi alasan kenapa semua penonton Overlord sepakat kalau Platinum Dragon Lord tidak mungkin menang melawan Nazarick, karena di season 4 dia berhasil
berhasil ditipu habis-habisan sama Nazarik, dan semua informasi yang dia miliki sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan Nazarik. Nah, perkara informasi ini ternyata sudah jadi topik penting jauh sebelum Einster kirim ke New World, yaitu ketika masih di game Yggdrasil. Di Overworld Prologue volume 1, kita diberitahu kalau ada banyak sekali situs online yang membagikan informasi palsu mengenai game Yggdrasil, terutama situs gratis yang bisa diedit oleh siapa saja, dan salah satu situs gratis paling terkenal bernama Nyaru-chan. Di sini juga disebutkan kalau di Yggdrasil, informasi adalah kekuatan. Maka dari itu, mayoritas player tidak akan mau membagikan informasi yang dia miliki secara cuma-cuma kepada publik, dan hanya akan mereka bagikan kepada orang yang mereka percayai. Saking berharganya informasi di game ini, informasi tersebut bisa diperjualbelikan dengan cara membagikan informasi itu di situs berbayar. Tapi, kalau saja ada informasi penting yang sampai tersebar ke publik, maka bisa dipastikan ada tujuan tertentu yang membuat informasi itu bisa sampai tersebar. Bahkan sempat ada kasus di mana ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk memancing para player menjauh dari lokasi tertentu. Nah, logik semacam ini yang juga dipakai di anime Shangri-La Frontier, di mana kelompoknya Shunraku menggunakan informasi penting yang mereka ketahui tentang para Kolosi untuk bernegosiasi dengan guild-guild besar. Nah, itu tadi beberapa trivia menarik Overlord yang berhasil gua kumpulkan. Dari ketujuh trivia tadi, mana trivia yang paling kalian suka? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan bye-bye.